Penonton atau pemirsa atau yang cuma dengar saja, sambil menunggu waktu berbuka, saya masih ditemani oleh Kak Puji nih. Nah, Kak, kita akan lanjut perbincangan kita pada sore ini. Oke. Kakak kan sekarang duduk sebagai Wakil Ketua 2 DPRK Nagan Raya. Nah, dalam catatan sejarah Nagan Raya Mekar, Kakak menjadi Wakil Ketua pertama perempuan di Nagan Raya. Ini bagaimana perasaan Kakak? Ya, yang jelas ini sesuatu yang berbeda bagi saya. Yang sebelumnya, sebelum saya sendiri terjun ke politik, kapasitas sebagai seorang wirausaha ya, dan setelah terpilih menjadi Wakil Ketua 2 di DPRK Nagan Raya, jadi kita punya tanggung jawab yang berbeda. Dan ini memang sesuatu yang membutuhkan pemikiran serta konsep kerja yang berbeda tentunya dengan ketika saya sebagai seorang wirausaha dan ketika saya menjadi wakil rakyat di sini. Rasanya itu sekarang itu bagaimana saya harus bisa berbuat lebih luas lagi untuk membantu sesama yang terutama di sini adalah untuk masyarakat negara ya. Kalau dulu mungkin saya hanya sebatas yang saya mampu dalam lingkungan saya aja ya. Tapi sekarang yang kita pikirkan itu lebih luas dan lebih besar lagi. Yang jelas itu satu, terus kemudian adanya perbedaan budaya ketika posisi sekarang sebagai wakil rakyat ketua 2 itu jadi punya tempat tersendiri di masyarakat ketika ada acara, ada penyambutan seperti seperti budaya yang ada di Nagan ini, sesuatu yang membuat kita memang itu suatu bentuk penghormatan untuk ke pejabat ya, khususnya ketika ada acara-acara tertentu kita lebih pasti kita akan lebih dihargai dan dihormati oleh masyarakat. Itu satu, karena kita menjadi seorang public figure dan memang itu sebuah tanggung jawab yang besar sebenarnya untuk saya pribadi. Yes. Nah, Kakak kan maju menjadi Wakil Ketua 2 DPRK Nagan Raya itu pasti diusung oleh partai kan? Yeah. Nah, Kakak tahu tidak kenapa partai lebih memilih Kakak menjadi Wakil Ketua? Kalau dari partai sendiri, yang jelas partai itu mereka punya rating sendiri, bagaimana partai itu menilai terhadap kadernya, yang itu mungkin melalui beberapa tahapan yang dari partainya sendiri standarnya mereka seperti apa, dan berbagai pertimbangan serta keputusan yang sudah diambil partai itu sendiri juga sebenarnya sudah digodok ya, sudah dipikirkan matang-matang oleh pimpinan tertinggi dari partai itu sendiri. Nah, standar yang seperti apa yang diinginkan oleh partai Kak untuk mencalonkan satu calon gitu? Yang jelas kan sesuai dengan hasil pileg kemarin itu, yang pertama adalah suara terbanyak ya. Yang jelas itu, terus kemudian dari background juga pasti jadi pertimbangan tersendiri. Jadi selama menjadi Wakil Ketua 2 DPRK Nagan Raya pasti namanya ada kendala kayak. Nah, apa saja kendala Kakak sejak pertama menjadi Wakil Ketua DPRK Nagan Raya? Kendalanya sejauh ini belum ada yang signifikan ya, karena kita di dalam lembaga dewan sendiri sejauh ini juga masih punya sifat atau punya misi yang sama. Kita sebagai
eh, perwakilan rakyat sesuai fungsi dari dewan sendiri. Ada fungsi apa namanya untuk di penganggaran juga, di perda juga, dan untuk pengawasan. Sejauh ini kita masih punya jiwa kebersamaan di seluruh seluruh anggota dewan sendiri. Jadi sejauh ini belum ada kendala yang signifikan Kak ya dalam proses pemerintahannya? Belum. Belum ya. Nah, ini kan berbicara berada dalam sistem dan di luar sistem, tentunya memiliki perbedaan yang sangat signifikan Kak ya. Nah, menurut pendapat Kakak, apa perbedaan saat Kakak itu berada dalam sistem dan juga di luar sistem gitu? Ya, ketika kita berada di luar sistem, tentunya itu akan kita lebih apa namanya, bisa bertindak sesuai apa yang kita mau, ya kan. Setelah kita dalam sistem, berarti kita harus bisa mengikuti alur sistem itu seperti apa. Nah, disitulah bedanya ketika kita berada di luar sistem, artinya kita tidak tahu seharusnya di dalam pemerintahan sendiri itu seperti apa. Tapi setelah kita masuk ke dalam sistem, baru disitulah kita tahu dengan jelas bahwa dalam pemerintahan itu seperti ini. Gitu. Nah, jadi ini berbicara tentang sistem Kak ya. Bagaimana sistem birokrasi Nagan Raya menurut pandangan Kak Puji Hartini? Birokrasi di Nagan Raya sih lazimnya seperti Pemda yang lain ya, di bawah berjalan sesuai standar, cuman semua kan bermuara kepada kepala daerah. Jadi untuk melakukan semua kebijakan sebenarnya itu semuanya tergantung dari kepala daerah itu sendiri. Bagaimana membangun sebuah kabupaten untuk menjadi lebih maju, lebih masyarakatnya lebih sejahtera, itu semua tergantung dari kepala daerah itu sendiri. Nah, jadi ini saya tanya lagi sedikit ya. Bagaimana sistem Kak Puji Hartini itu untuk membangun Kabupaten Nagan Raya ini gitu supaya lebih maju? Iya, yang jelas nantinya kita harus bersinergi dengan eksekutif ya. Jadi beberapa program yang betul-betul itu nanti pro rakyat itu yang akan kita dukung gitu sejauh itu untuk kepentingan masyarakat. Nah, katanya Nagan Raya saat ini itu sedang membangun dinasti. Saya juga kurang mengerti Kak ya. Bagaimana dinasti yang dibangun oleh Nagan Raya itu, bagaimana tanggapan Kakak? Kalau dibilang membangun dinasti itu juga dari segi apanya tuh ya? Kita juga nggak tahu persis. Mungkin ya namanya dinasti dengan pemerintahan sebelumnya, mungkin kalau kita bandingkan dengan pemerintahan Bapak Tengku Zulkarnaini, itu dulu juga istri beliau yang menjadi ketua dewan. Tetapi untuk sekarang juga Bapak sebagai kepala daerah, seperti ketua dewannya juga masih ada hubungan keluarga. Nah, itu terlepas dari itu semua, sejauh masing-masing bisa menjalankan fungsinya masing-masing sesuai porsinya, saya rasa ya tidak ada dikatakan dinasti. Kenapa? Karena walaupun itu dalam ada hubungan keluarga, ketika mereka bisa menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan porsi masing-masing dan memang bekerja untuk kemajuan negara sendiri, kenapa tidak? Jadi maksudnya tuh walaupun ada ikatan keluarga, namun bekerja sesuai dengan porsi dalam pemerintahan itu tidak masalah Kak ya? Tidak masalah, sejauh itu masing-masing pribadi itu bisa menjalankan tugas dan kewenangannya itu sesuai dan betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Nah, seandainya ya kata-kata Kak Puji Hartini ini menjadi kenyataan misalnya, menjadi kenyataan. Nah, apa yang akan Kakak lontarkan untuk Kabupaten Nagan Raya gitu?
Ya sejauh itu apa yang menjadi kan kita waktu pilkada kemarin masih kepala daerah dan wakilnya kan juga punya beberapa visi misi yang sudah disampaikan, tetapi kalau kita lihat sampai saat ini juga masih banyak yang belum terrealisasi ya. Nah ini sebenarnya jadi konsentrasi khusus sebenarnya untuk bisa mewujudkan itu, cuman itu kan juga butuh proses dan memang ada beberapa yang mungkin jadi pertimbangan pemerintah sendiri ya dalam mewujudkan visi misi itu sendiri. Dan ketika itu seandainya komponen-komponen pemerintah ini bisa mewujudkan apa agar menjadi lebih bagus lagi ya, kita akan otomatis memberikan aplaus ya ke pemerintah itu sendiri. Oh, gitu. Nah, sehubungan dengan kode isyarat bahwasannya kamera kalau memori kamera sudah hampir penuh, maka dari itu kita break sebentar.